Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih banyak memberikan nikmat besar ya kepada kita semua sampai hari ini, sampai detik ini. Kita merasakan begitu segarnya udara yang Allah berikan, bahkan kita bisa hirup. Ini merupakan nikmat Allah. Coba kita rasakan betapa nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan hirupan udara yang begitu segar, ini mampu memperkuat daya tahan tubuh kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun lagi-lagi yang menjadi pertanyaan sederhananya adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya saya mau ajak kepada semuanya, jangan sampai kita lalai bersyukur kepada Allah, jangan sampai kita termasuk yang kufur kepada Allah. Karena Allah sampaikan dengan kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian syukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya untuk kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Oleh karenanya mari kita sama-sama ucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Kita semua berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga, dan kita bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia ridwanallahu alaihim ajmain. Amin Allahumma amin. Di episode sebelumnya, dalam pembahasan kitab fikih ruqyah, tulisan kitab yang ditulis oleh Ustadz Musdar Bustamam Tambusai LC, di bahasan sebelumnya ada 3 penyakit fisik, psikis, dan rohiyah. Namun di kali ini kita sama-sama akan kembali melanjutkan episode yang sebelumnya tentang bagaimana penyakit yang terjadi melalui gangguan jin itu bisa menyebabkan gila. Seperti yang disampaikan di episode sebelumnya dalam hadis riwayat At-Tabrani, bahwasanya seorang yang ketika datang berjumpa atau bertemu dengan Rasulullah SAW, ternyata ketika Rasulullah katakan ukhruj ya aduwallah, keluarlah kalian wahai musuh Allah, dan ternyata disitulah dia gilanya karena efek gangguan jin dalam tubuhnya. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang kekebalan daya tahan tubuh kita atau immunity ya, yang ada di dalam diri manusia. Jadi immunity ini berfungsi menghalau masuknya penyakit yang datang dari luar tubuh manusia, baik berupa bakteri, virus, dan sebagainya. Daya tahan tubuh atau immunity ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau anugerahkan kepada setiap manusia. Kekuatan fitrah ini bergantung kepada 4 faktor ya. Yang pertama spiritual atau kekuatan iman dan ibadah. Yang kedua mental, psikis atau akal. Yang ketiga emosi atau nafsu. Yang keempat jasmani atau fisik. Nah, keempat faktor ini saling bergantung satu dengan yang lainnya. Tapi kekuatannya untuk menangkal masuknya pengaruh dari luar tubuh nggak sama. Setelah diteliti, ternyata faktor spiritual sangat dominan dan memiliki peranan penting dalam memberikan immunity atau kekebalan atau daya tahan tubuh kita. Nah, perbandingan dari semua ini, faktor imunitas atau immunity atau kekebalan tubuh dapat digambarkan gini. Spiritual tuh 50% ya, terus emosi 20%, mental 20%, fisik 10%. Artinya adalah, wah, kaget nggak? Nggak kaget? Oke, jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Faktor imunitas atau immunity atau kekebalan tubuh dapat digambarkan gini. Spiritual tuh 50% ya, terus emosi 20%, mental 20%, fisik 10%.
Artinya adalah yang mendominasi tubuh kita adalah faktor spiritual, yakni iman dan ibadah. Artinya adalah tatkala kita ingin menguatkan daya tahan tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita, ini harus diperhatikan faktor spiritual, iman, ibadah. Yang lainnya fisik hanya 10%, kemudian emosi 20% dan mental hanya 20%. Jadi dengan demikian kekuatan iman dan ibadah yang merupakan faktor kekuatan spiritual dalam Islam menjadi faktor penting dalam menangkal dan mengurangi penyakit. Bahkan mengobatinya, Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang dapat memberikan imuniti atau kekebalan tubuh bagi manusia sebagaimana disebutkan oleh Dr. Zaglul An-Najjar, karena dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran dapat menumbuhkan kekuatan iman dan imun. Jadi Al-Quran ini dapat menimbulkan kekuatan iman dan imun. Ini luar biasa. Apalagi di kondisi saat ini, di kondisi pandemi saat ini, yang mana kita tahu adanya COVID yang terus menyerang manusia pada umum, khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia. Tapi dengan kita mengamalkan Al-Quranul Karim, ini akan menguatkan iman dan juga menguatkan imun. Ternyata faktor ini faktor yang sangat penting yang harus kita ketahui bersama. Makanya jangan sampai kita menjadi seorang yang akhirnya karena kita fokus untuk menguatkan fisik kita, padahal fisik ini 10% aja. Atau kita lebih fokus menguatkan mental kita, padahal mental ini dibutuhkan cuma 20%. Atau kita lebih fokus kepada emosi kita, menjaga emosi kita padahal ini 20%, tapi kita meninggalkan spiritual yang sebenarnya ini mendominasi kita, maka hati-hatilah bahwasanya ini bisa menguasai dan membuat imunitas kita jadi lemah. Selain lemah, iman juga semakin lemah. Saya pernah ada salah seorang yang datang ke saya, ini dalam kondisi pandemi seperti ini. Kemudian orang tersebut bilang, "Ustadz, saya habis di swab hasilnya positif. Artinya Ustadz jangan dekat-dekat saya, jaga jarak Ustadz." Saya bilang oke, bismillah. Saya mantapkan dia sudah sejauh mana dia meningkatkan iman dan imunnya dia. Dia bilang, oh ternyata selama ini saya lebih banyak fokus memakan vitamin-vitamin yang menguatkan imunitas tubuhnya dia. Terus dia lebih banyak fokus menjaga emosinya supaya enggak menguasai dirinya. Terus dia lebih fokus menjaga mentalnya, tapi dia lupakan bahwasanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah ini dia jauh. Akhirnya di situ saya sampaikan juga pada orang ini bahwasanya coba mantapkan dirinya, baca Quran, tingkatkan ibadahnya, ini memperkuat iman dan imun kita insya Allah. Ternyata pada saat saya bacakan ayat Quran di dekatnya, terus baca berulang. Saat itu saya baca surah Al-Baqarah 1 sampai hampir 50 ayat. Kemudian saya tambah surah Al-Baqarah 255, yakni ayat kursi. Terus saya baca lagi dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Terus saya baca lagi surah Ali Imran sampai 30 ayat. Saya baca lagi surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Itu juga saya baca berulang. Saya baca di surah Al-Hasr yang di ayat terakhirnya lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu juga saya baca, dan kemudian saya tutup dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya tutup dengan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ternyata subhanallah, orang ini terlihat lebih segar, lebih pandangan matanya lebih berisi, terus semangat hidupnya lebih terbangun. Dan dengan izin Allah di malam harinya kembali kabarkan saya, Ustadz alhamdulillah setelah saya swab ternyata hasilnya negatif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kebanyakan orang kita ini Al-Quranul Karim nggak lagi jadi prioritas tatkala kita sakit.
Kita lebih memprioritaskan kita mencari obat antivirus. Kita lebih memprioritaskan supaya virus ini nggak berkembang, tapi kita lupakan Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quranul Karim akan menambah imun dan menambah iman bagi kita semua. Oke teman-teman semua, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa terjaga diri kita dari penyakit-penyakit fisik, psikis ataupun ruhiyah, dan tentunya penjagaan terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf kalau ada banyak yang salah terucap dari lisan saya. Ini adalah murni kebodohan saya. Tapi kalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.